melihat mungkin anak-anak sekarang udah tumbuh dewasa gitu ya. Kalau nanti jadi reuni, kira-kira akan dikemas seperti apa sih? Abang udah kepikiran belum sih, Bang? Gua kembali ke mereka sih. Seleranya kan berbeda, jadinya kadang sama bapaknya gitu. Jadi kalau kalau gua bentuk kayak dulu lagi, kan dia dulu anak kecil tuh. Jadi gimana kita ngebentuknya kalau dulu, kalau kalau sekarang kayaknya mereka udah punya selera sendiri tuh. Bang, tadi kita nanya-nanya soal Raja Cilik. Kalau dari abang kira-kira bakalan nemuin anak-anak Raja Cilik lagi reuni kan ya, Bang? Wah, harus tuh. Harus soalnya kan mereka ini apa namanya, eh, tidak bisa meninggalkan musik juga karena memang bakat ya, bakat. Sekarang tuh si Axel sama si Opal itu lebih ke ini apa, produksi, bikin apa, nge-arrange musik sendiri tuh dia, arranger sendiri, bikin lagu sendiri. Ya biasa sekarang kan pakai apa, Fruity Loop gitu ya, Cah ya. Iya. Ini Bang, melihat mungkin anak-anak sekarang udah tumbuh dewasa gitu ya. Kalau nanti jadi reuni, kira-kira akan dikemas seperti apa sih? Abang udah kepikiran belum sih, Bang? Gua kembali ke mereka sih. Seleranya kan berbeda, jadinya kadang sama bapaknya gitu. Jadi kalau kalau gua bentuk kayak dulu lagi, kan dia dulu anak kecil tuh. Jadi gimana kita ngebentuknya kalau dulu, kalau kalau sekarang kayaknya mereka udah punya selera sendiri tuh. Bang, tadi juga aku sempat tanya sama Excel kalau ternyata sekarang si Baim, vokalis duet Excel dulu, sekarang nasibnya tidak begitu baik begitu, Bang. Sudah dengar belum beritanya? Kenapa tuh? Kenapa? Si Baim 2 tahun terakhir ini ditelantarin sama ayahnya gitu, Bang. Jadi tidak dia Masa sih? iya, Astagfirullahaladzim tuh. Gue nggak tahu tuh. Kaget juga. jadi nggak dikasih nafkah, nggak ditengokin, nggak ada komunikasi gitu, Bang. Masa sih? Iya. Dia seusia di bawah Axel dikit ya, saya. Waduh, turut prihatin gue sih. Padahal dia dulu kan artis cilik yang lumayan ya dulu ya. Sempat gabung di Raja Cilik juga lumayan dulu. Nah, waktu itu apa sih yang abang lihat dari Baim sehingga bisa narik dia ke Raja Cilik, Bang? Ya dulu itu pertama karena dia ya pertama ketemu di tempat syuting apa di mana ya, Cah, dulu ya. Jadi pertama dia akrab banget, familiar, dan bokapnya itu dulu itu kebetulan satu daerah sama gue tuh, apa, sempat ngobrol akrab. Terus Baimnya nginep di rumah gue gitu berapa kali gitu, dan gue coba gabungin sama anak-anak bermain, ternyata akrab sama kakaknya juga tuh kalau nggak salah dulu ya. Iya. Artinya Nah pas akrab gitu, kenapa pas akrab gitu kan kebetulan dia juga namanya familiar kan di publik. Jadi ya udah gue kolektin aja dulu Raja Cilik sama Baim gitu. Jadi sempat shoot berapa kali di station sih. Artinya abang waktu itu nggak ada ngelihat gelagat orang tua tidak bertanggung jawab ya dari papahnya Baim. Baik sih dulu sih, mama papanya ikut ngejemput juga, ngantarin ke tempat gue sih. Nggak nyangka kalau memang kayak begitu. Mungkin kondisi kali ya, Mas ya, kita nggak tahu ya, kondisi kali ya. Bukan maksud, mana ada sih orang tua kayak gitu. Kondisi kali, karena kondisi aja menurut gue sih ya. Mungkin kita jangan salah paham dulu ya, mungkin nggak ada sih niat orang tua gitu ke anak kayaknya. Kalau menurut gue ya, tapi tahu deh ya. Bang, mungkin melihat Baim juga kemarin sempat bilang kalau dia ingin lagi terjun ke dunia entertain. Abang melihat bakat dia nggak sih Bang dalam dunia entertain, baik itu nyanyi ataupun acting? Kalau dulu kecil ya
kecil kelihatan bakatnya. Nah, gue nggak tahu tuh bertumbuh setelah dewasa. Mungkin ini anak apakah tetap seperti waktu kecil, apakah gedenya jadi introvert atau apa, kita kan nggak tahu ya. Gue nggak kenal lagi pas dia udah gede nih, udah lama banget nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan bang, inget gak? Masih kecil-kecil itu ya? Pas waktu kecil, pas masih kecil aja. Pas gede nih gue nggak tahu, sempat ngedengar beritanya udah nggak ada lagi sih. Jadi nggak tahu, sempat nanya ke mamanya Asel juga, ada nggak hubungan gitu. Nggak ada juga gitu. Bang, mungkin terakhir bang, tadi sempat nanya juga sama Axel, kalau nanti ke depan setelah mendengar berita Baim ini, Axel mau mungkin ngajak Baim untuk bikin proyekan, bikin sesuatu, abang merestui nggak? Ya bisa aja, kalau gue sih support sama anak ya. Dia mau bikin apapun, gue bilang terus aja. Kalau gue sih dari dulu ya sampai Raja Cilik dibilang dulu kan zaman dulu ada, wah lu mau eksploitasi anak ya. Gue bilang gue bukan mengeksploitasi anak, tapi mengeksplorasi bakat mereka. Jadi sampai sekarang gue eksplor aja terus, gue dukung mereka mau bermusik ataupun mau jadi apa, kita kan sebagai papahnya ya ngedukung aja gitu. Bang, mungkin terakhir harapan abang untuk Axel, Baim atau mungkin anak-anaknya nih semua, seperti apa sih bang di dunia, di karirnya di dunia entertain? Kalau gue sih berharap ya sebagai orang tua nggak perlu memaksakan kehendak anaknya mau jadi apa. Yang penting anaknya jangan sampai kehilangan semangat ya, khususnya anak-anak muda seperti kayak Axel. Jangan pernah kehilangan semangat. Lu boleh kehilangan harapan tapi jangan pernah kehilangan semangat. Tetap terus berkarya kalau lu bisa berkarya ya. Tetap terus kejar karir lu di mana yang lu suka. Terus aja ke situ. Jangan ya, namanya anak muda kan mencari-cari. Pokoknya kalian yang tahu bakat kalian di mana, silahkan tetap semangat aja terus. Bang, melihat anak udah gede berasa tua nggak bang? Seperti itu sih, seperti itu. Jadi kita nggak berasa ya sekarang kondisinya, waktu jalan terus, kita ngeband terus, tapi ya namanya ngeband ya, kadang gue sama Axel kayak udah ngerasa kayak temen, udah kayak anak sama papa, tapi berasanya udah kayak temen sih. Kalau di musik udah kadang sharing tentang gue yang nanya, kadang dia yang juga nanya. Ya di musik sih nggak ada tuanya men. Bener. Iya. Bang, tapi boleh nggak sih bang bocoran sedikit, abang sama Axel sama Noval mungkin ngebangun hubungan ayah dan anak tuh seperti apa sih bang? Mungkin parenting gayanya Bang Molly itu seperti apa? Kalau gue kayak lagu Raja ya, jujurlah padaku. Gue berusaha, tanya aja sama Axel. Gue akan membuka diri, nggak pernah ada rahasia. Anak gue supaya juga terbuka sama gue, nggak boleh ada tekanan. Yang penting kita ngikutin, kita nggak boleh egois sama anak, itu aja. Dan supaya mengajarkan, kan memberi contoh tuh gampang sama anak, tapi menjadi contoh yang susah. Jadi kita gimana kitanya ke dia akan gitu juga ke kita gitu. Kalau gue gitu sih, sharing jangan sampai nekan sama anak, kalau perlu ya bahasa anak sekarang sih, lu mau jadi dari yang negatif sampai positif, lu harus kenalin aja itu biar lu nyala kayak baterai. Jangan mengenalkan dia ke dunia positif aja. Dia harus jangan menganggap dunia negatif itu tabu. Dia harus tahu supaya dia tahu sebab dan akibatnya. Itu sih kalau gue nggak ada ketertutupan sama anak, keterbukaan. Jujurlah padaku. Asik. Oke bang, cukup kita aja Bang Molly. Terima kasih waktunya ya bang. Sama-sama. Iya, yuk. Sehat terus bang, ditunggu karya-karya Semangat. Audio